nambah follower terus kayak kaget aja gitu. Jadi akhirnya udahlah fokus di situ gitu kan kecantikan. Tapi ngomong-ngomong Gak ini, juga apa? kakak udah pelihara kuku udah berapa lama ya? Ngain Mas Abdur, di zaman sekarang tuh ada kuku yang bisa ditempel. Apa sih namanya Kak? Extension. Extension. Kalau kita kan abang-abang gang tuh manjangin kuku kan biasa. Untuk main Kuku gitar. kelingking doang. Iya kelingking sama jempol biasa tuh. Untuk Kang ini. somai. Iya kang somai. Untuk muter-muter baut di motor tuh kadang-kadang tuh. Iya ya kan. Halo, welcome to Talkpot Indra Jegel Abdur Arsad, Demon and Friends. Jangan lupa teman-teman untuk download Netverse di App Store dan Play Store untuk nonton tayangan eksklusif dari Netverse, prime time, all the time. Ren, bisa nggak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Iya pulangnya nggak bisa sekarang sih karena masih banyak banget kerjaan ya, jam 12-an lah. Yes, aduh maaf ya, gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya WIBeri Package. Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang tadi lo udah kirim ke gue, cuman nanti. Gis, Gista! Kok pun ada yang begitu ya? Dari memang sudah terlatih dari pertama kali. Sebelum Prime ada time all the time. Sebelum ada Talkpot ini aku dari SMA udah latihan itu. Netverse, prime time, all the time. Dan nadanya selalu begitu ya? Selalu begitu. Netverse, prime time all the time. Sebelum ada Talkpot, sebelum ada net bahkan. Bahkan sebelum Dukun AS memakan korban pada waktu itu ya? Tapi itu fakta guys, kalau aku tetangga Dukun AS Iya. guys. Kalian Indra Jegel itu rumahnya dengan Dukun AS jaraknya cuma ya 1 kilo apa begitu, 500 meter apa? Enggak 500 lah lebih. Kalau sama korban yang terakhir deket. Serius korban yang ditemukan, jadi tahun 2008 ya. Ini mau cerita aja gak sih? Mau gak ceritanya? Gak usah lah ya. Gak usah panjang, nonton aja panjang. nonton aja. Tapi Panjang. jujur. Tapi itu Indra Jegel tuh tetangganya Dukun AS, masih satu RW. Iya betul. Beda RT tapi satu RW gitu Betul, lah. betul. Nah. Gak usah di-highlight kali lah. Karena kemarin kan yang ada yang di daerah mana tuh kayak gitu juga dukun pengganda uang yang bunuh korban. Betul. Aku di-mention betul. lagi. Tapi kalau Dukun AS itu dia bukan menggandain uang Bukan, kan? dia sakti, biar Dia sakti. tuh susuk. Susuk bener. Lebih ke pasang susuk. Bener. Nah kita tanya, Apa? bintang tamu kali ini pakai susuk apa enggak ya? Enggak, dia enggak pakai Yang Kalau enggak ini dong. cantik alami. Ini cantik alami. Cantik alami. Namanya lucu tau. ILY. Ini Ya. kalau disingkat I love you kali ya. Ya. Oh, bisa Dulu juga. zaman BBM ILY sama IMU. Bisa I miss juga. you sama I love you. Iya. Iya. Bisa juga ya lihat ini. Apa Mbak? Maaf, apa tadi apa katanya? ASU katanya itu ASU ya? Itu memang kamu emang mau ngehina aja ya kamu ya? Oh aku sayang kamu. Nih kita ada bintang tamu, kita mau Ini siapa nih, ngobrol-ngobrol. Kita Gel? mau ngobrol-ngobrol sharing pengalaman tentang apa ya? Punya dia kreator kecantikan. Iya dia akhirnya tersadar sama apa namanya ya? Menerima keadaan. Itu tuh yang paling penting itu, menerima apa ya? Dan akhirnya itu memunculkan inner beauty yang Iya. selama ini tidak terlihat. Benar Biasanya sekali begitu. dan berani share ke banyak orang juga Betul. tentang hal-hal ini. Oke, ini dia ada Kak Ili. Halo Kak Ili. Apa kabar Kak? Halo Kak Ili. Kak Ili, berarti panggilnya apa? Ili. Ili aja. Dipanggilnya Ili. Nama lengkapnya siapa Kak? I love you. I love you, bener kan? I love you. Oh beneran? Kamu kok nggak bales sih I love you tuh? Gel, patah hati lah orang. Jangan gitu. Aku kan ini apa? Suami-suami takut istrinya. Oh iya bener. Bang Tigor. Katanya Iya, iya. beneran I love you itunya. Apa namanya Ili dipanggil, cuma kalau nama lengkap Firly Rahmadewi. Firly Rahmadewi. Kak, aku boleh disclaimer gak sih? Ya boleh.
Guys, sorry gue mau disclaimer kalau misalnya suara gue rada nyeret itu karena gue habis minum obat siang tadi. Oh iya. Soalnya takutnya kan nanti dibilang pengguna. Lah orang mikir-mikir ya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Jadi disclaimer aja dari awal, Iya, sorry kalau suara gue kayak gini karena habis minum obat tadi. Kakak tuh punya konten rame ya soal konten kecantikan. Oh iya. Awalnya itu karena dibilang kayak apa sih, bibirnya tuh kayak dibuat-buat kayak gitu loh. Oh. Terus akhirnya banyak juga yang nanya, Kak cara ombre bibir dong gimana kayak gitu. Ombre bibir. Ombre. Jadi Apa ombre tuh kayak pertama lu pakai dulu nih yang warna nude atau nggak kayak warna kulit, abis itu dalamnya pakai warna merah kayak gitu. Oh lipstick. Iya. Oh lipstiknya kita warna-warnain. Lipstick memang warna-warnain tapi dikombinasiin loh. Oh. Tau gak sih ada ombre itu yang warnanya gradasi gitu, bener kan? Betul. Nah jadi rambut tuh di ombre. Tau gak sih ombre? Ombre tuh ombrenden, tau gak sih? Tahu orang gradasi maksudnya. Jadi lipstick ternyata ada juga gradasinya. Ada juga. Oke, itu awal-awal akhirnya orang bilang, Kak ombre lipstick dong. Terus? Iya, baru akhirnya aku coba tanggap-tanggapin semua komentar dari orang yang Netizen. Iya, dari komen-komen. Ternyata nambah follower terus kayak kaget aja gitu. Jadi akhirnya udahlah fokus di situ gitu kan kecantikan. Tapi ngomong-ngomong Gak gini, juga, apa? Kakak udah pelihara kuku udah berapa lama ya? Ngain Mas Abdur, di zaman sekarang tuh ada kuku yang bisa ditempel. Apa sih namanya Kak? Extension. Extension. Kalau kita kan abang-abang gang tuh manjangin kuku kan biasa. Untuk main Kuku gitar. kelingking doang. Iya kelingking sama jempol biasa tuh. Untuk Kang ini. somai. Iya kang somai. Untuk muter-muter baut di motor tuh kadang-kadang tuh. Iya ya kan. Kita lah abang-abang gondrong itu zaman dulu tahun 2000-an. Dibersihinnya pakai bawang putih itu biasanya tuh. Iya. Dicolok-colok bawang putih biar bening ya? bening. Tapi gini, kemarin tuh sempat rame bahwa akhirnya Kak Ili berani nge-share tentang Tentang pajak itu ya, pajak bukan harun masiku. pajak. Bukan pajak dong. Iya. Sebenarnya awal Itu mulanya, awal mulanya kayak apa bagaimana? sih Kak? Sampai bikin konten begini. Akhirnya berani speak up ya kita bilang ya. Karena aku kayak mau ngedobrak aja Kak kalau misalnya stigma kan kita nyebut itu kalau misalnya kita dengan gangguan jiwa kan ODGJ kan, Ya, orang ya. dengan gangguan jiwa kan. Ya. Itu aku mau nge-break stigma kalau misalnya ODGJ itu masih bisa aktivitas seperti orang normal pada umumnya yang pertama. Iya. Yang kedua itu juga masih bisa kreatif loh mereka. Dan yang paling penting yang ketiga ODGJ itu harus dirangkul. Oke. Bukannya malah diasingkan karena di Indonesia ya Stigmanya kita ya. Di Indonesia tuh kayak masih tabu banget sama mental health. Ya, Kadang ya. kayak kalau misalnya ada orang yang emang sakit mental gitu diruqyah. Oh malah Tapi- cara ininya tuh mengarah ke sana Iya. ya. Tapi dasarnya memang karena kita juga nggak tahu. Kan saya nggak tahu ya, tapi ODGJ itu biasanya kan beda-beda kan. Iya. Ada kadarnya ya. Apa sih Iya, ada kita tuh ininya ya? tidak tahu ini nih yang di treatment yang harus kayak apa. Apakah ini yang harus dirangkul, apakah ini yang harus di Sama, traktir makan, apakah ini yang Enggak traktir makan juga. Enggak juga ya. Traktir makan sih Enggak mas. juga ya. Mas itu ngeliat ini kali orang ulang tahun ya harus ditraktir makan ya. Enggak Beda dong. Ibaratnya kayak ini deh, kayak sakit dalam gitu Iya, kan, iya, dalamnya tuh banyak. Oh. Ada yang sakit hati, ada yang sakit jantung, ada yang sakit ini kan treatmentnya beda-beda. Oh gitu ya kayaknya. Kayaknya. Nah kakak akhirnya speak up soal itu tuh karena kakak juga mengalami gitu. Jadi waktu aku di umur 16 tahun itu aku didiagnosnya itu cuman bipolar biasa. Oke. Bipolar 2 kalau nggak salah di mana lebih banyak fase manik dibanding fase depresi. Fase manik itu fase apa kak? Kalau Itu nanti aku Iya, jelasnya. Terus yang kedua abis umur 16 itu umur 17-an itu aku udah mulai halusinasi. Oh, Kayak halu dari audio gitu. Kayak ada suara-suara gitu. Yes, jadi awalnya tuh kayak gitu. Nah di situ aku didiagnosanya tuh berubah jadi bipolar psikotik, dimana gangguan
bipolarnya itu dengan halusinasi. Oh, udah mulai halusinasi. Iya, terus umur 18, halunya semakin parah lagi, aku didiagnos bipolar, gangguan kepribadian, sama skizofrenia afektif. Oke. Nah, sabar satu-satu ya. Bipolar ini apa? Kepribadian ganda. Bukan. Ah, apa tuh? Nah, banyak banget orang tabu di luar yang ngira bipolar itu adalah kepribadian ganda. Ya. Nah, ternyata itu adalah gangguan mood yang ekstrim gitu loh. Oh, mood swing tapi ekstrim banget. Bukan mood swing sih Kak, lebih ke fase ya, fase mood. Jadi gini loh, misal kita lagi masuk fase depresi nih, ya, lagi masuk fase depresi, terus itu bisa sampai 1 bulan gitu loh. Bisa 1 bulan gak mandi, bisa 1 bulan gak mau makan, bisa 1 bulan dia nggak mau tidur atau nggak dia tidur terus. Nah itu yang ekstrim ya? Iya, makanya dibilang gangguan mood yang ekstrim. Itu tuh kayak gitu. Iya. Itu bipolar. Iya, nah itulah namanya fase depresi. Ada satu lagi fase manik. Mana manik? Manik. Nah fase manik ini dimana orang euforianya itu amat sangat tinggi. Euforianya amat sangat tinggi dalam hal apapun. hal apapun. Jadi kayak sorry ya kalau anak autis itu kan ada sugar rush. Iya. Nah kayak gitu tapi selama berbulan-bulan. Oh lumayan jangka waktu yang lama. Bisa. Oh, jadi berasa kayak menang Piala Dunia tapi lama gitu. Iya. Euforia terus. Iya. Euforia tapi sendirian aja dia yang ngerasa ya. Dia yang ngerasa. Tanpa, maksudnya di dalam tubuh kita tuh tanpa kita tahu bahwa Tanpa kita sadari bahwa kita lagi melakukan hal tersebut. kita berpikirnya biasa saja ini. Biasa aja. Tapi orang lain melihat kayak kok lebay gitu. Iya, kayak gitu. Oke, itu tadi. Terus skizofrenianya itu apa itu? Skizofrenia ini sebenarnya kalau kakak lihat ODGJ yang di jalanan itu mereka rata-rata skizofrenia. Lupa Lupa rumah, ya? lupa tempat asal. Gak harus rumah tempat. Enggak, tapi emang ada ininya kali kayak. Maksudnya ya diagnos itu skizofrenia tapi ada macam-macamnya ya. Apa sih bilangnya Kak? Ada nama Iya. ada yang aku tahu ya ada 3, skizoafektif, paranoid, sama satu lagi aku lupa. Oh gitu. Nah kalau paranoid itu tuh kayak orang yang suka, ada maling tuh. Oh, Parno. Dipikir ada hantu. Iya. Itu aku awal didiagnosanya paranoid. Oh gitu. Jadi kayak orang apa sih ngeliatin gue gitu loh. Oke, ya. Apa yang buat kadang-kadang ya kita speak. Ini aku agak mikir nih, anak-anak sekarang tuh suka banget. Banyak banget yang self-diagnose. Asli. Banyak banget. Itu Yang tuh kayak self diagnose itu kan maksudnya kayaknya saya mental health gitu. Iya. Bukan yang dia gitu. buka Google ciri-ciri bipolar. Gue mental health nih. Gue bipolar nih. Oh begini nih gue nih. Wah gue Ini gue gitu. nih. Ini gue fix banget ini. Padahal dia nggak go to the professional one. Ya. Iya. Nah sementara kan kamu berani ambil risiko untuk speak up, untuk share tentang Karena itu. menurut aku bukan aib. Iya, akhirnya kan orang jadi belajar kan. Iya. Cuman kan orang-orang kadang-kadang responnya bisa masif banget gitu, apalagi Pasti sosmed ada, kan. iya. Itu gimana kamu ada kepikiran untuk nanti malas lah orang pada begini lagi. Enggak, aku bakal tetap Aja ya. tetap mengedukasi orang-orang tentang gangguan mental health. Tapi sabar, saya penasaran di awal itu yang akhirnya ke dokter gitu ya, ke profesional kemudian itu tuh kesadaran sendiri atau dibawa orang? Kesadaran sendiri. Kenapa pada waktu itu Jadi, menyadari diri bahwa harus ke situ gitu? Aku sempat dapat bully 2 tahun dibully di sekolah ya kan. SMP, SMA? SMA. Terus aku sempat alfanya tuh sampai 100 karena aku nggak masuk. Nggak masuk Alfa, oke. Itu aku sampai 100 dan aku juga genetik kan Kak. Iya. Ada kakak aku juga yang sama. Kalau misalnya dia tuh ada gangguan kejiwaan juga gitu kan. Terus aku langsung cek aja gitu kayak gangguan bipolar tuh gimana sih? Kok ada yang kayak di gue ya?
apa gue ke psikiater aja ya, akhirnya gue pergilah ke psikiater. Nah yang paling penting tuh profesional ya guys. Jangan, Iya betul. Jangan self diagnose gitu ngerasa. Betul. Nanti- Untuk penyakit apapun sebenarnya. Gel. Apapun ya, Apapun benar. sebenarnya jangan self diagnose. Bagusnya kita ke profesional untuk mengetahui. Iya. Nah tapi kemudian Gel, ada juga ini kan kalau Ili bagus sekali ya, maksudnya dia Iya, bisa dia sadar. kemudian dia bisa ke tempat Ke profesional, ke iya, profesional untuk Karena kamu nggak bakal sembuh kalau kamu tidak mengaku bahwa kamu sakit. Bener Nah, juga. ada orang yang mungkin secara kita yang melihat kayaknya kok aneh begini ya, tapi dia merasa diri normal-normal saja. Ini marah-marah di berbagai tempat, pukul-pukul orang. Yang kemarin ramai. Yang kemarin rame itu. Iya. Ini salah satu videonya nih, coba kita lihat ya. Nah ini juga rame di sosmed kan bahwa kayaknya dia butuh temen deh. Kayaknya dia butuh dirangkul gitu-gitu ya. Karena harusnya begitu ya. Ya, iya. Ya, semisal kami punya teman yang begitu, apa hal pertama yang harus kami lakukan? Satu, terima dan akui kalau dia memang ada gangguan. Karena aku punya teman, dia nggak minum obat karena circle-nya bilang, lu ngapain minum obat sih? Oh. Gitu loh. Gitu. Gak bisa jadi support sistemnya gitu. Ya. Padahal kalau dia tidak minum obat itu bakal ngaruh gitu ya. Pasti ngaruh banget. Ya. Pasti ngaruh banget. Berarti responnya kita tuh harus apa ya bilangnya? Harus ngasih impact juga ke dia, harus nyadarin dia juga. Kalau misalnya kakak punya teman, dia punya gangguan jiwa, itu disebutnya itu sebagai caregiver. Caregiver. Dimana kita yang memberikan perhatian kepada penyintas. Kita sebutnya tuh penyintas atau enggak survivor gitu loh. Iya. Sampai sekarang Ili masih minum obat. Aku 5 tahun nggak lepas obat. Ini apa obat untuk menjaga mood atau bagaimana gitu? Ada mood stabilizer, ada antidepresan, ada antipsikotik, ada juga banyak sih. Tapi apapun itu intinya harus ini tetap harus profesional ya. Ini obat yang diserahkan gitu, yang setelah proses diagnosa oleh profesional ya. Jangan tiba-tiba beli-beli sendiri ya. Ya jangan apalagi antidepresan Anda beli sendiri, Gel. Jangan ngulangin lagi yang gitu-gitu, Gel. Mana ada? Hah? Gak pernah ya? Siapa itu yang dulu saya tembus itu? Aku terakhir ngunyah ini. Anti kecoa apa kalau nggak salah? Baik, ya. Iya. Itu tapi 5 tahun selalu minum obat rutin itu, apa efek sampingnya yang Ili rasakan? Pernah aku dapat efek samping keluar ASI. Sabar, tapi Anda sempat rasain nggak? Apa? Maksudnya yakin itu ASI? ASI-nya dirasain. Iya. Dibawa ke dokter sih. Karena saya takutnya jangan-jangan bukan ASI, maksudnya kayak cairan tubuh yang lain aja. Takutnya nanah awalnya kan. Iya. Akhirnya sama dokter dipencet bener ASI. Iya. Padahal kan biasa ASI itu untuk orang yang baru melahirkan, baru keluar. Karena dia merangsang hormon progesteron. Si obat ini merangsang hormon progesteron. Progesteron itu untuk berproduksi lebih banyak, terus baru keluar ASI itu biasanya karena obat antipsikotik. Atau enggak karena si obat yang anti halusinasi. Iya. Li, ini tapi mau sekalian share untuk teman-teman. Kalau terjadi kondisi yang kayak Pak Parno yang biasa Ili rasain, cara untuk mengontrolnya Li ada nggak sebenarnya? Maksudnya ada dari itunya nggak sih Li? Dari dirinya kita tuh Li? Aku juga masih belajar sih ya? Makanya aku kayak bikin kuku kayak gini-gini. Ini juga ajaran dari psikiater aku. Jadi kakak lihat video yang tadi, yang cowok tadi, itu dia. Menurut aku yang bukan profesional, dia kayaknya tuh BPD atau enggak gangguan kepribadian. Nanti dia habis marah-marah kayak gitu, dia nggak bakal sadar.
Dia nggak tahu kalau dia ngelakukan itu ya. Oke. Karena kan aku juga ada kan. Iya. Sempat ada kejadian kayak aku habis guyur pacar aku pakai minuman alkohol, aku ajak fine dining abis itu. Oh gitu. Oh karena tidak ingat lagi. Iya karena tidak ingat. Nggak tahu. Tapi akhirnya belajar itunya tetap dikasih dari psikiater ya. Belajar untuk Psikolog, Kak. Psikolog ya. Oh. Psikolog yang ngajarin, makanya kayak kuku begini kayak jadi kalau misalnya mau marah nih, mau gampar orang nih, lihat aja kuku gitu. Oh. Bagus ya? Iya. Ya wes deh. Thank you ya Li udah share sama kita. Terima Thank kasih you, banyak. Kak. Sama-sama. Untuk teman-teman di luar sana yang apa ya, kalian punya teman gitu boleh dibantu ya dirangkul, jangan dijauhi. Jangan dijauhi. Jadi apa istilahnya namanya gift taker? Caregiver. Caregiver. Iya. Kalau gift taker, take and give. Oh iya salah ya. Caregiver. Iya. Dan untuk teman-teman yang belum apa-apa udah self diagnose, ayolah. Ya coba aja ke psikiater, ke profesional apa segala macam. Iya. Soalnya kalau misalnya dari self diagnose gitu kasihan yang benar-benar sakit gitu loh. Oh iya. Efeknya ada nggak sih kalau sama kalian? Ya ada kayak misalnya aku nih nge-share terus kayak ada yang komen, alah ini mah self diagnose cuman butuh validasi doang sama empati dari orang gitu loh. Nggak bisa gitu guys. Oh, ya iya. Teman-teman jempolmu dijaga ya guys. Oke? Kalau nggak tak tutup loh, kalau enggak ya. Tak tutup. Ya jempolnya dijaga, jangan menyakitin orang. Li terima kasih banyak ya, sampai Thank you, ketemu lagi ya. Kak. Teman-teman ketemu lagi di Tokot. Bye.